Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita, pemeliharaannya, penyertaannya atas hidup kita, sehingga kita pagi ini dapat bersama-sama memberikan waktu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita datang beribadah, menyembah, memuji, memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kita mau berdoa secara pribadi. Kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah setiap hati, tubuh, roh, jiwa kita mau serahkan di dalam kuasa Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan namanya. Sebab betapa dahsyat Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Di saat badai bergelora dalam hidup kita, Allah senantiasa hadir. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita sama-sama berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami puja. Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. 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 Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak kami puja dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau yang sudah memelihara kami. Engkau yang sudah menyertai kami. Engkau yang sudah menjagai kami sepanjang malam kami istirahat Tuhan. Dan pagi yang indah ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kekurangan kelemahan kami. Biarlah kuasa-Mu yang melayakkan, mengkuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami semuanya menjadi dupa yang harum yang menyerahkan hati-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan yang berotoritas sepenuhnya di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami, baik kami yang melayani, kami yang hadir sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi, memberkati setiap kami ya Tuhan. Terkhusus hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus yang memberkati setiap firman yang kami dengarkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Setelah duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan pagi yang indah ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi salam. Kita mengucap syukur Bapak Ibu atas kasih Tuhan yang besar yang boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, itu semuanya karena anugerah-Nya yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pagi hari ini Tuhan memberikan waktu kepada kita, kesempatan bagi setiap kita untuk beribadah. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jemaat, mari kita arahkan hati kita. Kita mau puji, kita mau sembah, kita mau tinggikan namanya, dan kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kita kesegaran untuk jiwa kita. Kita dapat bersama-sama beribadah pada pagi ini. Mari kita mau kembali datang pada Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Karena kita percaya Allah kita yang berkuasa, bertahta dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya dalam setiap kehidupan kita, kita akan memperoleh kemenangan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, bersuka cita, berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Allah kita berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah
hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kita percaya ketika Allah berikan kita kuasa, kita mampu menaklukkan setiap musuh-musuh dalam kehidupan kita. Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang memberikan kuasa atas hidup kami. Haleluya. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27, ayat yang ke-21 sampai yang ke-25. Nanti singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-21 sampai yang ke-25. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, jika dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih lanjut hambanya dengan tema menghadapi badai kehidupan. Nah, kita percaya dalam setiap hidup kita, badai kehidupan pasti datang kepada kita. Mari kita mau responi firman Tuhan ini, kita mau naikkan pujian, lingkupiku, hanya kuasa Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan di dalam kita menghadapi badai kehidupan ini. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta,
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Kita akan tenang ketika Allah bersama dengan kita. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Di setiap badai kehidupan kita, mari kita mau pakai firman Tuhan menjadi jalan yang menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, biar Roh Kudus yang akan menjamah hati kita, melembutkan hati kita, sehingga firman Tuhan menjadikan berkat atas hidup kita, menjadikan kekuatan atas hidup kita. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami ya Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami ya Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Budi Stefanus. kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Katakan ku buka hati. Ku buka hati menyembah
alamat. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Sekali lagi, jamah kami Tuhan, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Kerinduan hati kami Tuhan, pagi hari ini Engkau yang menjamah kami, Engkau yang memenuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh peka terhadap suara-Mu, terhadap firman-Mu, yang menjadi bagian dalam hidup kami, yang terus mengajar kami, mendidik kami, yang terus ya Tuhan Yesus menyatakan kesalahan kami. Biarlah setiap kami pada pagi hari ini, seluruh jemaat-Mu, boleh sungguh-sungguh membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Kau yang berbicara di tengah-tengah kami, pakai hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh datang dari hikmat-Mu, bukan kemauan hamba-Mu semata-mata. Tapi biarlah di dalam pemberitaan firman-Mu, nama-Mu dipermuliakan, kami dikuatkan, diteguhkan, kami diajar dengan kebenaran-Mu, dan kami boleh menghidupi kebenaran firman itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap pengeluh roh di udara yang ingin mengganggu, mencuri firman-Mu, kami ikat patahkan, kami perintahkan di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Bapak Ibu, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul menghadapi badai kehidupan. Ini sesungguhnya saya gumuli karena 2 minggu terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, saya berhadapan dengan jemaat, bagaimana jemaat itu berjuang luar biasa. Saudara, ya dikasihi Tuhan, Bapak Ibu tahu bahwa di antara jemaat ada yang saat ini sedang dipanggil Tuhan, dan nanti jam 12 kita akan mengadakan upacara pelepasan jenazah di Tong Waiwan ya, di arteri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan keluarga ini 2 minggu terakhir karena suaminya masuk di Elizabeth pada waktu itu, dan ketika saya membesuk sudah membaik memang karena sakit stroke yang kedua. Kemudian setelah ada di rumah baru beberapa hari ternyata tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit, ya salah satu rumah sakit di Semarang, dan masuk di ruang ICU Bapak Ibu Saudara. Begitu yang lakinya keluar baru di ruang biasa 1 hari, istrinya masuk ke ICU Bapak Ibu Saudara selama 3 hari, dan kemarin malam ya, hari apa itu? Jumat malam, ya. Jumat malam saya baru jemput istri, baru sampai rumah, istri saya baru selesai mandi, saya baru duduk, saya ditelepon oleh anaknya, dan memang saya sudah kerasa, ketika saya mendoakan di ruang ICU, saya berdoa, kemudian setelah saya keluar, saya kumpulkan putri-putrinya dan saya sampaikan, ya, kita sudah berjuang, berusaha dengan maksimal, perawatan yang terbaik. Tetapi kalau Tuhan berkehendak lain, itu adalah bagian daripada kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik yang harus kita terima. Dan ya memang dipanggil Tuhan, sementara suaminya masih ada di rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Sungguh satu hal yang berat secara manusia. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita secara nyata, kita sering berhadapan atau mengalami badai kehidupan. Coba next. Ini adiknya Bu Anggun,
Bu Anggun ada di atas ya, Mas Nanda. Ketika saya mendampingi beliau ketika menikah, ya diberkati Bapak Ibu Saudara, dan beliau bersama istrinya datang ke tempat saya, dia cerita, walaupun beberapa waktu yang lalu Pak Gideon Teva sudah menyampaikan, yaitu badai yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di NTT Bapak Ibu Saudara, badai Seroja. Itu luar biasa. Ini saya berbicara secara umum ya, secara nyata memang badai secara nyata itu terjadi. Seringkali kalau kita mengalami hujan lebat, kemudian angin kencang, itu kita pasti takut Bapak Ibu Saudara. Nah badai itu melanda, badai Seroja itu melanda Nusa Tenggara Timur, dan listrik itu kalau tidak salah padam. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang sampai 10 hari Bapak Ibu Saudara. Jaringan telepon, wifi mati total. Kemudian kota itu gelap gulita. Saya mengikuti One Cry, persekutuan doa hamba-hamba Tuhan se-Indonesia, ya, yang dari Nusa Tenggara Timur itu gelap. Dia ke kota kecamatan untuk bisa mengungsi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah itu kalau kita perhatikan badai yang secara umum yang seringkali real terjadi, ya, secara fisik terjadi itu menimbulkan ketakutan, kerusakan, kecemasan yang luar biasa. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai tahanan, ya, karena berita Injil, karena kebenaran, karena Kristus. Jadi Paulus bukan melakukan kesalahan, tetapi dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia menyampaikan tentang berita keselamatan, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia ditangkap dan diadili dan dia mau naik banding. Dalam perjalanan berlayar ke Roma, saudara-saudara, kapal itu dihempas oleh badai yang hebat. Kalau kita tadi memperhatikan bersama-sama dari bacaan kita, memang saya mengambil di bagian akhir, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau melihat kisahnya secara utuh, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Mari kita biasakan membaca satu pasal paling tidak untuk mengerti kejadian itu secara utuh sehingga kita bisa mengerti bagaimana jalan ceritanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita perhatikan secara utuh dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44, itu ada sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi. Jadi sebelum mereka berlayar, memang yang pertama-tama Rasul Paulus itu sudah memberikan sebuah warning. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi badai kehidupan? Seperti tadi saya ceritakan Bapak Ibu Saudara. Mungkin di antara kita sudah melewati, sudah mengalami, sudah berpengalaman dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita mengalami pasang surut, mengalami tantangan dan persoalan di dalam kehidupan kita, itu bagian yang memang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, dari perikop ini kita mau belajar bagaimana ketika di dalam kehidupan kita menghadapi badai kehidupan. Meskipun apa yang ditulis di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, berbicara secara nyata, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi dari prinsip kebenaran firman Tuhan, dari apa yang dilakukan di dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam kehidupan Paulus, kita mau bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya ketika kita mengalami badai di dalam kehidupan kita, kita bisa berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya. Coba next, yang pertama, langsung saja Bapak Ibu Saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang warning ya, Bapak Ibu Saudara, peringatan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini kan sering ya mengalami atau kita itu sering kali di warning. Orang tua kan sering mewarning anak-anaknya, hati-hati ya. Saya ingat anak saya Chandra ketika kami bangun saat saya bangun rumah, bukan bangun yang sekarang merenovasi total, tapi waktu saya merenovasi depan itu, saya bilang kepada anak saya suruh berikan sesuatu untuk tukang gitu, Li, jangan nyebrang,
dicari yang ada di kiri jalan saja supaya nggak nyebrang jalan maksud saya. Lang dasar anak ya Bapak Ibu Saudara. Anak saya kan waktu itu sepedanya baru, kemudian dia pergi beli sesuatu dan kemudian tidak tahunya ketika dia beli itu tidak beli yang di kiri jalan yang seperti saya ingatkan, tetapi kemudian nggak tahu bagaimana ceritanya. Ketika mau balik pulang dia nyebrang, Bapak Ibu Saudara, sudah sampai kanan jalan ada anak SMA ya yang bawa motor dengan kecepatan tinggi dan nyalip truk ke sebelah kanan. Anak saya sudah mau masuk gang, itu Bapak Ibu Saudara ketabrak dengan kecepatan tinggi. Ya, yang jaga parkir di Bakso Sobat itu tahu peristiwanya. Anak saya Chandra itu terpelanting tinggi sekali dan kemudian jatuh ke aspal. Ya memang kepala belakangnya benjol besar Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak apa-apa, saya khawatir. Waktu itu saya mau bawa ke rumah sakit karena besar banget. Ya. Sampai-sampai tukang parkir, wah anak engineer ini sepi sekali. Begitu jatuh, langsung bangun, apa yang dicari? Yang dicari sepedanya. Karena sepedanya baru. Jadi dia tidak eman-eman badannya, eman-eman sepedanya. Itu saudara-saudara Bapak Ibu yang kasih, ya puji Tuhan tidak apa-apa. Sampai di rumah pertama saya ingat yang diucapkan, Pak, aku minta maaf. Karena aku tidak nurut apa yang dikatakan Papa gitu. Jadi terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengabaikan atau jangan kita ini Bapak Ibu Saudara meremehkan akan peringatan Tuhan tentunya. Mari kita akan lihat. Kita mulai dari ayat yang ke-21 dari Kisah Para Rasul pasal 27. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kok 21, maaf. Dari ayat 9 maksud saya belum naik ternyata. Ayat 9, mari kita akan lihat bersama-sama. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah bahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka katanya. Ini Bapak Ibu Saudara, peringatan yang disampaikan oleh Paulus. Apa yang dikatakan saudara-saudara katanya? Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Perhatikan ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi, karena ini Paulus tahanan, jadi dijaga supaya tidak kabur Bapak Ibu Saudara oleh seorang perwira. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dan nahkoda. Perwira ini lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Saya teruskan ya Bapak Ibu sampai ayat 15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena pelabuhan itu tidak baik, waktu tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah kota pelabuhan, pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Ayat 14 dan 15. Tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja, membiarkan kapal kami terombang-ambing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama bagian pertama yaitu warning. Peringatan. Ya,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu seringkali mengingatkan kita, memperingatkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara dibutuhkan yang namanya kepekaan, dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Perwira ini memandang Paulus hanya seorang tahanan, sehingga lebih mendengarkan jurumudi, lebih mendengarkan nahkoda. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, di dalam kehidupan kita, ketika ada peringatan. Ya, saya ingat ketika Merapi mau meletus itu, kan biasanya ada tanda-tandanya, ya, yang suka muncak ya, kemarin Pak Hari muncak. Saya lihat Mbak Ruth, Mas Rosi suka muncak, ya mesti tahu ya, pengetahuan tentang gunung gitu ya. Kalau saya lihat di gunung berapi itu, kalau mau meletus biasanya mau erupsi, Bapak Ibu Saudara, hewan-hewan yang dari atas itu biasanya turun. Karena apa? Karena panas. Mereka sudah mengerti Bapak Ibu Saudara. Nah itu sebuah warning. Bagaimana orang-orang yang ada sekeliling daerah radius bahaya itu harus menyingkir. Mereka harus mengungsi. Mereka harus mencari perlindungan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau nekat ya bahaya. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah ini sesungguhnya Allah sudah memakai seorang hambanya, seorang Paulus untuk memperingatkan supaya mereka tidak lanjut untuk berlayar. Berhenti dahulu. Ya, menunggu kesempatan yang baik. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya Paulus ketika memperingatkan bukan karena pengalamannya, wong backgroundnya bukan seorang yang biasa berlayar. Kalau dilihat ya Bapak Ibu Saudara, dari profesinya ya memang seorang yang namanya jurumudi, nahkoda kapal, lebih pengalaman. Tetapi saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali pengalaman kita, seringkali apa yang menjadi keunggulan dalam hidup kita, tidak ada gunanya kalau kita mengandalkan kekuatan manusia. Mari kita mau bersama-sama merespon, tidak menyepelekan, tidak mengabaikan, ya, berbicara tentang warning, peringatan. Ketika kita sudah diingatkan, apalagi diingatkan dengan firman Tuhan. Kita ini mau mendengar Bapak Ibu Saudara, oh iya, saya tidak boleh seperti ini. Ojo dendam. Jangan menyimpan akar pahit. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya kita cepat merespon dan tentunya melakukan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat tadi ayat 9-10, itu berbicara bagaimana Paulus sudah memperingatkan supaya tidak melanjutkan sebuah pelayaran. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah bisa memakai siapapun untuk mewarning kehidupan kita. Seringkali kalau kehidupan suami istri, itu istri bisa dipakai oleh Tuhan. Suami bisa dipakai oleh Tuhan. Anak-anak bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau saya kembali kepada firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa dipakai untuk mengingatkan kita, untuk mewarning kehidupan kita sebelum kita menghadapi hal-hal yang lebih serius di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bersama-sama di dalam beberapa kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu juga sering mengingatkan melalui sebuah mimpi. Ya, ini sangat terkenal sekali. Kita lihat di dalam Injil Matius, Bapak Ibu Saudara, pasal yang kedua. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Mari kita mau menyimak dari ayat-ayat ini. Matius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Allah mengatakan demikian, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada sebuah ketaatan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh orang-orang Majus
ketika mereka menjumpai Yesus supaya tidak kembali kepada Herodes. Dan yang dilakukan oleh orang-orang Majus adalah mereka mentaati apa yang menjadi warning, yang menjadi peringatan melalui mimpi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 13, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat yang saya bacakan bagian akhir ini, kita melihat, baik orang-orang Majus maupun Yusuf, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka diperingatkan melalui mimpi, mereka mentaatinya, mereka meresponnya, tidak menyepelekan, Bapak Ibu Saudara. Hal ini berbanding terbalik kalau kita lihat apa yang dialami, apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Yunus. Yunus, Bapak Ibu Saudara, sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Coba kita lihat ya. Yunus pasal yang pertama. Kita ke perjanjian lama yang agak ke belakang. Yunus, Bapak Ibu Saudara. Pasal yang pertama kita akan melihat bersama-sama. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yunus pasal yang pertama, saya baca ayat 1 dan 2, dan nanti saya sambung ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan demikian, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo untuk mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat yang ke-17. Maka, karena Yunus itu mengingkari apa yang menjadi peringatan perintah Tuhan, sampai-sampai kalau kita melihat bersama-sama, Tuhan itu bisa memakai yang namanya penderitaan, Bapak Ibu Saudara, untuk mengingatkan, untuk mewarning seorang Yunus. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini warning, Bapak Ibu Saudara, peringatan. Ketika melarikan diri, ketika mengingkari panggilan Tuhan, yang pada akhirnya membawa Yunus, Bapak Ibu Saudara, harus tinggal di perut ikan sampai 3 hari. Lah kok tidak mati? Ya karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan, karena kemurahan Tuhan semata. Orang tinggal di perut ikan, jangankan 3 hari, 2 jam saja sudah pasti berlalu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih Tuhan. Jadi Allah bisa memakai penderitaan itu untuk mewarning, memperingatkan kita supaya kita sadar, kita kembali kepada Tuhan, kita mengingat rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ingat bersama-sama, mari kita ini meresponi, jangan mengabaikan ketika Tuhan sudah memperingatkan kita.
Dan Tuhan bisa memakai istrimu, suamimu, anak-anakmu, saudara seimanmu, ya, pemimpin-pemimpin rohani, ya, khususnya firman Tuhan untuk mengingatkan hidup kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita kembali kepada kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam Ayub pasalnya yang ke-33, mari kita akan lihat Ayub. Ayub pasalnya yang ke-33, ini berbicara tentang didikan atau peringatan melalui penderitaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayub 33 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23, firman Tuhan mengatakan demikian, dengan penderitaan ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsu untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya, susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak nampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah 1 di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali Allah memakai yang namanya penderitaan untuk mewarning, memperingatkan hidup kita, supaya kita kembali kepada kebenaran. Pagi hari ini yang perlu kita renungkan, mari kita peka, mari kita merespon, dan mari Bapak Ibu Saudara dengan rendah hati, ketika Tuhan mewarning kita, kita mau meresponnya dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita? Jangan andalkan kekuatan kita sendiri saat kita menghadapi badai. Kita akan kembali bersama-sama melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27 yang tadi bagian yang kita baca ya di ayat-ayat sebelumnya. Kita akan melihat ayat 14, 15, 18, 20. Firman Allah mengatakan demikian, ya tadi sudah saya baca 2 ayat, saya baca ulang. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi yang awal sudah ada warning, peringatan dari seorang hamba Tuhan, dari seorang Paulus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka tidak mau meresponnya, yang pada akhirnya terjadi seperti ini. Nah, mereka kemudian dengan usaha, dengan pengalaman mereka, ya walaupun nahkoda kapal, mereka sudah terbiasa menghadapi badai, ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka tidak berdaya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepinter-pinternya manusia, sehebat-hebatnya manusia, kita harus menyadari bahwa kita ini memiliki yang namanya keterbatasan. Manusia itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita flashback ke belakang
ya beberapa tahun yang lalu ketika terjadi pandemi. Hanya oleh karena virus, ya dunia ini dibuat kalang kabut. Ekonomi, keuangan, apalagi merubah semuanya, ya, mengubah segalanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah keterbatasan manusia. Bagaimana manusia itu harus bergantung kepada Tuhan. Kita ini harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Menaruh hidup kita kepada Dia. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, mereka terombang-ambing. Yang pada akhirnya, saudara-saudara, mereka mengalami yang namanya putus harapan. Tidak ada pengharapan lagi. Apa yang mau diandalkan? Ya, mereka sudah tidak berdaya. Saya tidak tahu. Tapi saya belajar dari beberapa jemaat. Salah satu putra jemaat yang di sini kan pernah belayar ke Amerika. Saya pernah mendengar ceritanya. Bagaimana dia di laut lepas dengan hantaman ombak yang begitu luar biasa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa saja, mereka tidak mampu, Bapak Ibu Saudara, menghadapi ganasnya alam. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi bagian yang kedua, ketika mereka terus ditimpa oleh badai yang hebat, mereka terombang-ambing, ayat yang ke-15. Apa yang ada di dalam kapal itu kemudian dibuang semuanya keluar. Semua muatan, semua yang ada di dalam kapal. Bahkan kalau kita lihat bersama-sama, alat-alat kapal yang ada di dalam kapal itu mereka buang dengan tangan mereka sendiri. Dan situasi kondisi gelap gulita. Yang pada akhirnya di dalam ayat yang ke-20, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka putuslah harapan mereka dan kami, ya, untuk dapat menyelamatkan kami. Di satu titik manusia itu akan berhadapan dengan yang namanya kehendak Tuhan. Bagaimana kalau kita bisa saja berusaha sedemikian rupa, ya, karena ada banyak orang, ya, yang pergi ke berobat ke luar negeri. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Ya berusaha untuk sembuh. Bukan hal yang salah, ya Bapak Ibu Saudara. Bukan hal yang salah. Ya, saya ingat kisahnya Deng Xiaoping, ya, pemimpin Cina, itu ketika dia mau mati, mau meninggal, itu banyak sekali dokter-dokter ahli dari seluruh dunia didatangkan. Untuk apa? Supaya jantungnya tidak berhenti, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau maut itu sudah menjemput, ajal itu sudah tiba, Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Dan itulah, Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia itu sesungguhnya terbatas. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kalau kita lihat bersama-sama, khususnya di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang sering kali kita baca, Amsal pasal 3, mari kita akan melihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, firman Allah mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, terkutuk ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita menjauh daripada Tuhan, hati kita menjauh daripada Dia. Mari pada pagi hari ini, kita mau sungguh-sungguh bagaimana dalam hidup kita percaya, bersandar
kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terakhir, saya akan selesaikan dalam beberapa menit lagi. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara berbicara tentang jalan keluar atau solusi, menguatkan hati, dan tentunya mencari pertolongan hanya di dalam Tuhan. Kita bisa melihat beberapa ayat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi ini perikop, bagian perikop yang sudah kita baca, ayat 21 Bapak Ibu. Oh kok sampai ayat 15, bukan 15 tapi sampai ayat 25 ya. Menguatkan hati dan mencari pertolongan Tuhan. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, yang dipakai oleh Tuhan, kita bisa melihat bersama-sama. Mari kita akan lihat kembali ayat 21. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus orang benar, meskipun sebagai tahanan, yang ditempatkan di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan mereka, menguatkan mereka. Supaya apa? Mereka tetap bertabah hati. Bahkan di situ dikatakan, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena nanti pada akhirnya kapalnya akan hancur, Bapak Ibu Saudara, akan karam. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah seringkali memakai orang-orang yang memiliki relasi hubungan dengan Tuhan begitu erat. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita diingatkan, ketika kita dinasehati, ketika kita dikuatkan, mari kita merespon Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, bagaimana kehidupan Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan mereka. Menguatkan orang-orang yang ada di kapal, karena penumpangnya lebih dari 200 orang Bapak Ibu Saudara. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Semuanya akan selamat, walaupun Bapak Ibu Saudara, mereka harus kehilangan semuanya. Apa yang ada di dalam kapal, termasuk kapalnya, ya semuanya hancur. Tetapi ya seluruh penumpangnya bisa mengalami keselamatan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi badai, dan kita tetap menguatkan hati, dan kita mencari pertolongan Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu setia. Mari kita akan lihat bagaimana Tuhan itu bekerja dan membawa mereka semuanya ya mengalami keselamatan. Ayat 33 sampai 35 nanti saya sambung ya Bapak Ibu Saudara, ayat 43 sampai 44. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Ayat 43, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus,
Karena itu ia menggagalkan maksud mereka. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kapal itu mulai kandas, Bapak Ibu Saudara, tahanan-tahanan itu mau dibunuh. Tetapi perwira ini menyelamatkan Paulus dan yang lain, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan. Itulah wujud pembelaan Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke dalam laut dan naik ke dalam darat. Ayat 44 yang terakhir, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat ya naik ke darat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua yang ada di dalam kapal itu selamat ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Sesungguhnya ya karena Paulus yang memiliki hubungan relasi yang erat dengan Allah begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat menghadapi badai yang ketiga, mari kita tetap menguatkan hati. Ya, kita jangan kecil hati, jangan tawar hati, tetapi menjadi umat Tuhan yang teguh di dalam Yesus. Yang pada akhirnya datang pertolongan yang daripada Tuhan, yang membawa hidup kita ya sampai kepada tujuan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima bersama-sama. Kita ketika di warning, ketika diperingatkan, kita ini menjadi pribadi yang peka ya. Jangan melanggar Bapak Ibu Saudara. Dan jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita andalkan Tuhan. Dan bagian yang terakhir, kuatkan hati. Cari pertolongan di dalam Yesus. Jangan cari pertolongan kepada yang lain. Ketika kita mencari pertolongan di dalam Tuhan Yesus, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi solusi di dalam hidup kita. Dan Tuhan bisa membuat keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan memberkati, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita terima. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini, yang terus mengingatkan, mendidik, mengajar kami semuanya. Kami sadari dalam hidup kami ini penuh dengan tantangan. Seringkali Tuhan mengizinkan badai kehidupan menghampiri hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, tolong setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang pada pagi hari ini menerima kebenaran firman-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh peka terhadap peringatan Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan kami mencari pertolongan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita tidak dibiarkan sendiri Bapak Ibu Saudara. Ada Yesus yang menyertai dalam setiap kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu, tak pernah kuragukan
kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku, di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ya Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu, pernah kuragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Mari katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Dipersilahkan duduk. Waktu saya serahkan kepada WL untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan yang terbaik. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita mau mempersiapkan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mau mengimani firman Tuhan ini dan kita mau melakukan firman Tuhan ini dengan kita memberikan persembahan persepuluhan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan persembahan ini dengan pujian, tidak dengan tangan hampa ku datang kepadamu ya Tuhan. Petugas persembahan bisa untuk mempersiapkan diri.
datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, segalanya yang ku miliki. Petugas persembahan dari PBI bisa mengirimkan persembahan. Daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Engkau yang sudah memelihara kami, Engkau yang sudah menyertai kami dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pagi yang indah ini Tuhan, kami belajar mengasihi Tuhan, mengembalikan sebagian harta kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui persembahan kami, persepuluhan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap apa yang kami persembahkan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang dengan ketulusan hati memberi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya menutup sebelum nanti kita memberi persembahan dan janji iman untuk Natal, mari kita perhatikan ada beberapa hal penting berkaitan pengumuman dari gereja. Yang pertama, Ibu Hana Yenti dari KPWL Sadai hari Jumat tanggal 6 September 2024 telah dipanggil Tuhan dan disemayamkan di rumah duka di Tong Waiwan, ya, Jalan Arteri Yosudarso Tawangmas. Hari ini nanti jam 12 akan dilaksanakan upacara gereja pelepasan jenazah dan akan dimakamkan di pemakaman Bergota 3, ya.
dekat SMP 34 itu masuk nanti Bapak Ibu Saudara. Mari jemaat terus dukung dalam doa untuk keluarga yang ditinggalkan, secara khusus untuk Bapak Haryanto yang saat ini ya sedang dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit. Bagi Bapak Ibu, nanti setelah ibadah kedua kita akan ke rumah duka di arteri utara di Yosudarso yang Bapak Ibu yang bisa mari bersama-sama datang ke sana. Upacaranya jam 12. Jadi sebelum jam 12 mari kita sudah ada di sana. Yang diberkati dengan kendaraan bisa menolong yang lain Bapak Ibu untuk kita bisa berangkat bersama-sama. Sebagian bisa langsung di pemakaman ya di Mergota 3. Jam 1 paling tidak Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, ini adalah minggu kedua, hari Rabu besok, tanggal 11 September, kita melaksanakan doa dan puasa. Sore harinya mari datang untuk ibadah dan pujian mulai jam 18 yang akan didahului dengan buka puasa bersama. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hari Kamis dan Jumat adalah saatnya kita KPW. Mari semua jemaat bergabung di KPW masing-masing untuk belajar firman Tuhan dan menjalin kasih persaudaraan, mengingatkan untuk senantiasa berdoa dan mengunjungi orang-orang yang sudah kita rindukan supaya mereka bergabung di KPW. Dan terus galakkan kegiatan menabung secara sukarela guna menunjang kegiatan gereja di tahun depan, khususnya kalau ada acara besar. Yang keempat, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah setia ikut dalam iuran pelayanan sosial Pangrukti Layon. Bagi yang belum bergabung, dipersilahkan untuk menghubungi Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo, dan iuran Pangrukti Layon di tahun ini adalah sebesar 15.000 per kakak per bulan. Pangrukti Layon hanya untuk anggota jemaat yang aktif bergereja ya di Gereja Telogomulyo. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, gereja membuka kembali kelas keanggotaan. Kelas keanggotaan atau kelas dasar iman Kristen ini terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menjadi anggota Gereja Baptis Telogomulyo atau bagi jemaat yang akan dibaptiskan. Formulir pendaftarannya dapat diambil di meja penerima jemaat setelah ibadah. Dengan menjadi anggota gereja, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan hak untuk melayani dan dilayani. Yang keenam, mohon perhatian jemaat bahwa KKR dan perayaan Natal 2024 akan diadakan pada hari Sabtu 28 Desember 2024 mulai jam 5 sore dan direncanakan mengundang pengkhotbah tamu. Panitia menetapkan anggaran sebesar 25 juta rupiah. Minggu yang lalu kita sudah memulai membuka kesempatan bagi jemaat untuk ambil bagian melalui persembahan dan janji iman. Janji iman jemaat terkumpul 10.610.000 dan janji iman tersebut akan dilaksanakan sampai dengan minggu keempat di bulan Desember. Bagi Bapak Ibu yang terlewatkan amplop janji iman Natal tersedia di meja ya di depan ya sebelum pintu masuk kalau Bapak Ibu rindu untuk berjanji iman. Yang ketujuh, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan minggu depan, ya tanggal 15 September 2024, jamnya jam 11. Seluruh pengurus mari hadir, kita bersama-sama mengadakan rapat. Untuk kegiatan gereja tidak usah saya bacakan, berikut kegiatan doanya. Bapak Ibu sudah hafal ya, mari kita ikuti setiap kegiatan gereja dengan baik, supaya kita bertumbuh dan jangan lupa doa Daniel, doa pribadi. Sehari 3 kali kita berdoa. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama, Ibu Dila Lestari Andayaningrum, kemudian Bapak Rossi, ya, Vincentius Rossi Mario Sonora, kemudian Bapak Yohanes Tri Purbowo, Ibu Yohana Sianawati, kemudian Ibu Priskila Turdiarti, Bapak Andreas Rusdi Ismoyo, yang terakhir Ibu Siti Daliah Tarmuji.
Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang akan berulang tahun dengan berkat Tuhan yang melimpah. Silakan. Untuk yang terakhir, ya, janji iman Natal maupun persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan sebelum saya menutup dalam doa. Saya mengundang seluruh jemaat, mari kita berdiri bersama-sama, kita mau mengucap syukur dan kita menerima doa berkat. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur rangkaian ibadah dari awal sampai akhir. Tuhan yang berotoritas dan bekerja, mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dan firman-Mu itulah yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, umat-Mu Tuhan, yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo, Tuhan memberkati, supaya mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia, dan mereka terus berpengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Hamba berdoa menyerahkan ya Tuhan, bila mereka terus boleh taat, setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Diberkati saat membangun rumah tangga, dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, jualan, semuanya Tuhan Engkau yang memberkati, Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang berada di tempat ini. Sehingga mereka berkecukupan dan mereka boleh hidupnya Tuhan senantiasa berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja diberkati oleh Tuhan, sehingga menjadi sarana kami bertumbuh. Bukan hanya semata-mata rutinitas ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang berotoritas bekerja melalui setiap kegiatan-kegiatan gereja, sehingga kami semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau, memiliki relasi yang erat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk para pemimpin kami, secara khusus Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, yang saat ini sedang berjuang ya Tuhan, bergumul dengan kesehatannya. Kami seluruh umat-Mu bersatu hati, Tuhan yang menjamah, memberkati hamba-Mu dengan kesembuhan dan pemulihan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lawatan-Mu atas hamba-Mu, diberkati pelayanannya, diberkati kehidupannya, diberkati juga Tuhan dengan hikmat, tuntunan, kuasa dari tempat maha tinggi yang senantiasa dicurahkan bagi hamba-Mu, sehingga dalam karya penggembalaannya semakin dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Anak menantu cucu diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa juga menyerahkan untuk para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan,
Tuhan memberkati pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini dengan setia melayani Engkau, diberkati kehidupan mereka semuanya. Terima kasih. Pergumulan gereja-Mu, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 58 juta, KBTK, Bintang Kasih juga sekolah, yayasan diberkati Tuhan. Supaya melalui sekolah ini kami dapat memenangkan orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk yang sakit, Bapak Haryanto yang masih dirawat di rumah sakit Ketileng Tuhan, Bapak Yeskel Sunardi, hamba berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk Ibu Jati ya Tuhan Yesus, hamba menyerahkan Ibu Hana Partini, Ibu Trimo, Bapak Suprojo, anak Marcel, anak Devarel, juga Tuhan menghibur, menguatkan seluruh keluarga besar, Ibu Yenti yang telah Kau panggil pulang dengan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, Tuhan melawat menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Yang lemah iman dikuatkan, demikian juga Tuhan untuk yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera dan berkat yang melimpah. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, khususnya anak-anak muda, diberkati hidup mereka, baik mereka yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang sudah bekerja, diberkati, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan menjadi generasi pemenang. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan untuk gereja, lingkungan sekitar, Kelurahan Telogosari Wetan, juga diberkati, sehingga gereja-Mu dipakai menjadi pancaran berkat. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan melanjutkan sekolah minggu, juga sebagian dari kami akan pulang. Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali dengan berkat rohani dan jasmani yang melimpah. Jauhkan kami dari segala yang jahat, mara bahaya, bencana, kecelakaan. Tangan kasih kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, setelah Engkau beribadah dengan tekun, setia, dan tulus di hadapan Allah, sekarang terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, yang melingkupi, yang menyertai Bapak Ibu seluruh jemaat mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang